Aku beri kamu kesempatan untuk balas dendam. Kamu mau atau tidak? Tidak. Kamu akhirnya sadar juga. Kamu siapa? Aku. Setelah jarum ini selesai ditusukkan, aku akan ceritakan semuanya padamu. Nona. Nona, pelan-pelan. Nona, Nona, mahar dari Pangeran Qi sudah turun. Anda sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Kenapa harus berjalan puluhan li demi obat aneh itu? Tahukah Anda yang harus tampil di depan umum? Seluruh kota Beijing sedang menertawakan Anda. Meski aku anak angkat, tapi ayah dan ibu memperlakukanku seperti anak sendiri. Selama wajah adik Yuyong bisa sembuh, aku rela bayar berapapun harganya. Ibu. 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 Kakak cantikku. Kamu pakai identitasku masuk ke istana kerajaan. Apa kamu merasa sangat puas di hatimu? Aku sebenarnya ingin kembalikan identitas itu padamu hari ini. Meskipun kamu benci aku. Tapi kenapa harus membunuh Ibu Yao? Tahukah kamu bahwa Nona berjalan puluhan li demi kamu, baru dapat obat yang bisa menyembuhkan wajahnya. Tapi kamu malah memperlakukan ibu susunya seperti itu. Kesalahannya cuma karena melahirkan bajingan sepertimu. Apa? Kalau darah keluarga Shen tidak mengalir dalam tubuhmu? Kenapa ayah membiarkanmu hidup sampai hari ini? Kamu hanyalah anak hasil salah perbuatan ayah saat mabuk. Kantor Jenderal Besar merawatmu selama 18 tahun, agar aku bisa mengganti wajah ini dengan wajahmu. Masuk ke istana sebagai permaisuri. Hahaha, panggil ibu pembantu. Wajah yang sangat cantik. Kakak. Tenang saja. Setelah pernikahan selesai, aku akan masuk ke istana menggantikanmu. HMPH, bawa ibu pergi. Wajah ini sangat bagus. Hahaha. Wajahmu memang berbeda. Kamu dihinakan sampai wajahmu hancur. Aku berikan kamu wajah baru. Dan juga identitas baru yang utuh. Kamu kira ini yang aku mau? 6 bulan kemudian dengan surat ini masuk ke kediaman Duke sebagai selir. Saat itu kamu mau bagaimana? Harus bagaimana? Semua terserah kamu sendiri. Aku cuma minta satu hal. Kenapa aku harus dengar kamu? Karena kamu juga ingin balas dendam. Xiao Ning.
Xiao Ning, kamu sadar. Xiu Ning. Xiu Ning, kamu sudah sadar. Kamu adalah Nona. Aku, Xiu Ning. Benarkah benar kamu Nona? Ya, aku benar-benar aku. Kok wajahmu jadi seperti ini? Nona, kamu sudah menderita banyak. Langsung meninggal saja. Dibandingkan dengan penderitaan ini, itu apa sih? Setidaknya kita sekarang semua masih hidup. Ini pil penyamaran. Melengkapi metode akupuntur. Perawatan dalam dan luar. Baru bisa membuat wajahmu awet muda. Terima kasih Dr. Song yang memberiku kehidupan baru. Juga terima kasih sudah mengajarkan aku ilmu kedokteran. Menyelamatkan Xiu Ning dari bahaya air dan api. Waktu setengah tahun sudah tiba. Aku akan memberimu satu lagi, supaya kau bisa masuk istana dengan tenang dan membalas dendam. Ini adalah bubuk pembius, bisa membuat orang pingsan. Ingat janji kita. Baik. Dokter dan Nona telah menyelamatkanku dari ambang kematian. Nona, aku ingin membantu kau. Setia dan tak berpaling. Xiu Ning, kamu ngapain? Cepat istirahat dengan baik. Hanya saja. Mulai sekarang, di dunia ini tak akan ada lagi Putri Tawei, Shen Yanhua. Ada. Hanya putri seorang gubernur. Yun Xiao. Putri kerajaan, tenanglah, Dokter Lu sangat ahli. Asal minum obat tepat waktu, penyakit mandul yang mulia pasti bisa disembuhkan. Siapa bilang aku mandul? Tubuh putri kerajaan kita sangat sehat. Dasar pelayan lancang, berani-beraninya berkata sembarangan. Putri kerajaan, tolong ampunilah, aku hanya sekali salah bicara. Tolong ampunilah aku, putri kerajaan. Ampunilah aku, putri kerajaan. Putri kerajaan mana yang lancang? Ampunilah aku, putri kerajaan. Jangan, jangan. Ampunilah aku, putri kerajaan. Dengan wajahku kau seenaknya membunuh orang. Apakah itu membuatmu senang? Mulut orang mati paling bersih. HMPH. Siapa yang berani mengusik putri kerajaan? Berani melawan putri kerajaan? Aku adalah Hyun, putri dari Akademi Dishu. Atas perintah orang tua, datang membantu putri kerajaan. Sejak kecil aku belajar kedokteran dan sihir, bersedia membantu yang mulia. Ilmu kedokteran dan sihir. Dengan kemampuanmu yang cetek itu, bagaimana bisa membantuku hamil? Tahukah kau menghalangi keluarga kerajaan adalah tindakan tidak hormat? Cukup untuk dihukum mati. Menghalangi keluarga kerajaan adalah tindakan tidak hormat. Cukup untuk dihukum mati. Berikan aku alasan untuk tidak membunuhmu. Aku tidak berani tidak hormat. Aku hanya ingin hidup tenang di istana, melayani yang mulia dengan sepenuh hati. Aku sudah sering melihat yang menjual kesetiaan demi kekuatan. Tapi aku pertama kali lihat yang datang jadi anjing penjaga. Suruh orang bawa pita pengukur untuk mengukur tubuh. Mau melayani raja. Tapi harus lihat kamu layak atau tidak. Para pelayan di istana Wang Fei datang silih berganti. Tak pantas mengukur tubuh Nona Yun di depan umum. Nanti kalau raja marah, aku juga susah jelaskan. Kan, aku ini permaisuri sah di kediaman Pangeran Qi. Selain raja, kamu cuma perlu lapor padaku saja. Mengukur tubuh itu harus buka baju di depan umum untuk ukur-ukurannya. Kalau sampai tersebar, dia harus gimana menyikapinya? SSST. Kamu tidak lihat kalau Tuan sengaja menghukum dia. Tubuh wanita di dalam kamar, selain suami, tak boleh terlihat orang lain. Permaisuri setidaknya tidak membicarakannya. Aku juga tak tahu kamu layak atau tidak melayani raja. Aku. Baliklah, orang itu.
Tangkap dia untuk aku. Tangkap dia untuk aku, ya. Ah, Raja. Kenapa kamu sudah kembali? Aku di barak dengar laporan pasukan. Katanya kondisi Ronger tak stabil, jadi aku buru-buru pulang. Ah, Raja. Aku sedang hamil. Kamu sudah hamil lebih dari setengah tahun. Kenapa sampai lupa hal penting seperti ini? Akhirnya aku hamil juga. Raja. Permaisuri, permaisuri, permaisuri. Anak itu di mana? Anakku di mana? Barusan cuma sihir kecil yang aku pakai. Biar yang menanam pohon bisa melihat adegan yang paling dia rindukan dalam hati. Permaisuri. Apakah sekarang masih menganggap aku cuma bisa sihir sembarangan? Apakah sekarang masih menganggap aku cuma bisa sihir sembarangan saja? Lagu gunung tinggi dan air mengalir ini membuatku seperti berada di antara pegunungan dan sungai. Malam ini gelar terbaik untuk permaisuri sampingan cuma milikmu. Kakak Lan berlatih sampai larut malam demi berterima kasih kali ini. Benar-benar sangat mencintai Raja. Raja, Anda terlalu memuji. Di kamarku juga sudah sediakan minuman bunga persik terbaik. Raja sudah lama tak pulang. Lebih baik setelah pesta kita minum sedikit. Kalau Raja tidak mau ikut, aku akan sedih sekali. Permaisuri sampingan sudah lama di istana, tapi tetap polos dan menawan. Tidak berubah seperti anak kecil, tetap bersikap seperti anak-anak. Aku sangat mengagumi itu. Polos dan menawan, tidak berubah seperti anak kecil. Aku benar-benar iri. Dari segi usia, kakak ipar lebih unggul. Adik merasa kalah jauh. Aku juga sudah menyiapkan satu tarian. Raja, tidak ada salahnya menonton dulu baru memutuskan. Kakak ipar biasanya memang tidak pandai menari. Jangan sampai membuat malu, mengganggu suasana hati Raja. Tarian ini ada yang lain yang menarikan. Nona, meskipun kamu malam ini mendapat perhatian secara cuma-cuma, namun kasih sayang itu tetap akan diberikan kepada kakak ipar. Apakah kamu tahu langkah selanjutnya harus bagaimana? Siapa bilang aku akan memberikannya begitu saja? Ini adalah tarian yang sudah disiapkan kakak ipar. Aku lihat. Bahkan penari baru di sanggar juga lebih baik. Memang kurang memuaskan. Kalau begitu, malam ini cukup sampai di sini. Ayao. Ayao. Raja. Raja.
Aku berharap raja mengabulkan. Aku rela mati untuk menunjukkan tekadku. Yao. Jangan pergi, ya. Baik, aku tidak akan pergi. Ada apa ini? Raja ternyata mengenal perempuan penggoda ini. Aku juga heran. Sepertinya kakak ipar sudah terdesak sampai nekat membawa musuh masuk rumah. Raja, Yao. Bagaimana bisa kamu? aku sudah menunggu raja berhari-hari. Apakah raja yakin sekarang harus bilang ini padaku? Lalala. Malam pengantin. Saat namaku tercantum di papan emas, wajahku akan selalu ada di papan nama keluarga Pangeran Qi. Hanya namaku yang akan tercatat. Silakan duduk, permaisuri. Orang-orang permaisuri memang tidak tahu aturan. Tapi karena dimanja raja, jadi sombong dan sewenang-wenang. Selir mengatakan itu tentang Nona Yun, kan? Raja tidak mengizinkan pergi, harus menginap. Kalau sudah diundang, tentu tidak bisa ditolak. Perempuan penggoda itu berani menginap di sini. Benar-benar melanggar aturan. Permaisuri juga tidak mengurusi ini. Raja adalah kepala keluarga. Aturan raja adalah aturan yang sebenarnya. Aku bagaimana bisa mengatur? Bukannya karena perempuan penggoda itu pandai memikat. Tidak hanya lihai menari, tapi juga menguasai ilmu hitam. Semalam dia bermesraan dengan raja sepanjang malam. Kabarnya lilin sudah diganti beberapa kali. Lapor, permaisuri. Raja semalam sudah mengangkat Nona Yun sebagai selir yang baik, memberikan gelar Chun Xian, menghuni pavilion Pixiang. Silakan pergi. Aku tidak enak badan. Aku pamit dulu. Aku juga pamit dulu. Nyonya, kalau sudah memberi kesempatan padanya, lalu kenapa membuat saya menceritakan kejadian semalam dengan membesar-besarkan ceritanya padanya? Selir samping memang hati kecil, pasti tidak akan memaafkannya. Aku tidak suka anjing yang tidak menurut. HMPH. Resep obat dari tabib Song sangat mujarab. Wajah Nona sekarang sama sekali tidak ada celah. Dan juga harum pengasihan itu. Benar-benar barang ajaib ya. Harum pengasihan. Wangi sejuta. Selir samping murni, mohon izin. Menghadap selir samping, barang milik tukang yang tak berharga. Beraninya kamu melanggar aturan. Jangan kira karena ada putri raja yang membelamu, kamu bisa seenaknya saja. Aku ini selir. Kamu cuma pelayan biasa, yang punya kuasa banyak mengatur kamu. Di kerajaan ini sudah ada aturan. Selir yang berusaha dapatkan perhatian dengan cara apapun, duluan dipukul 30 cambuk, lalu diseret ke toilet untuk mengakhiri hidupnya. Tolong nyonya, ampunilah saya. Selir samping, kalau bukan atas perintah raja dan putri raja, Anda tidak berhak menentukan hidup mati hamba ini. Pelayan hina, nyonya, juga harus bijak. Hari ini aku benar-benar ingin mengambil nyawanya. Biar batu besi yang licik itu tahu, apa akibatnya menggoda penguasa dengan pesona. Pukul nyonya. 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 Selir samping setengah jam lalu sudah pergi ke pavilion wewangian, bahkan memakai penyiksaan. HMPH. Yan Ruolan benar-benar semakin tak terkendali. Nyonya, apakah ingin berangkat? Jika pavilion wewangian sampai rusak di tanah murni, Nyonya bagaimana bisa mempertahankan perhatian? Kenapa terburu-buru? Biarkan dia merasakan lebih banyak penderitaan.
tanpa perintahku, menyalahgunakan hukuman pribadi. Hukumannya berat. Selir samping, beraninya kamu. Beraninya kamu. Kaisar Chunliang menginap di Ju. Sudah seharusnya dihukum, tapi dia malah pakai ilmu hitam untuk dapat perhatian. Bagaimana bisa tidak dibunuh? Putri Raja. Aku ini hanya membersihkan lingkungan dalam istana sesuai kehendakmu. Masalah ini akan aku bicarakan dengan raja sendiri. Selir samping. Apa kamu ingin aku melaporkan bersamamu kepada raja? Terima kasih, Nyonya. Kamu harus ingat, pohon besar mudah disentuh angin. Di istana ini, yang bisa melindungimu hanya aku. Terima kasih banyak, Nyonya, atas pertolongannya. Aku ini sensitif dan tak berdaya. Selir samping ini ya, selalu sewenang-wenang. Sudah saatnya dia merasakan kesulitan. Kalau kau bisa menjebaknya di pesta keluarga Yao Yu, aku akan memberimu satu anak. Nona. Kalau Anda sudah tahu ini cuma ujian dari sang putri, ikuti saja arusnya. Kenapa harus terima hukuman dari selir samping itu? Hanya kena pukulan sia-sia. Pohon yang menonjol di hutan, pasti diterpa angin kencang. Si Yurong ini ya, terlihat dari kecil tidak belajar apa-apa. Padahal ayahnya mendatangkan guru paling pintar untuknya. Mengajarkan segala macam strategi dan intrik. Tidak ada pertarungan yang tidak diajarkan. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa. Kalau mau mencapai tujuan, harus bayar dengan harga tertentu. Ini cuma taktik menyakiti diri sendiri. Terima saja. Kasihan Xiu Ningku. Dia sampai merasa sedih untukku. Dan selir samping itu juga, dia memang benar-benar berani begitu memperlakukanmu, selir samping. Hanya karena aku mendapat perhatian, dia membenciku sampai ke tulang. Kalau orang tidak ganggu aku juga tidak ganggu mereka. Tapi kalau mereka ganggu aku pasti membalas 10 kali lipat. Posisi Anda dan selir samping itu sangat berbeda. Bagaimana bisa bertarung? Tapi harus dipikirkan dengan baik. Bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan lawan untuk melawan mereka. Nona. Ramuan penyamar ini cepat habis. Anda baru saja berganti wajah. Harus menunggu tabib suci datang untuk periksa ulang baru bisa tentukan dosis obat. Obat ini bisa bertahan berapa lama lagi? Paling lama sampai malam festival Yao Yu. Gunakan kedok tukang pijat untuk mengundang tabib Song masuk istana. Ingat, jangan sampai ketahuan orang lain. Jadi setiap kali matahari terbenam, paviliun siang akan tutup dan tidak menerima tamu, tidak bertemu siapapun. Permaisuri, hambamu melihat sendiri. Kaisar Chunliang dan seorang pria bergelayut mesra, tidak tahu malu sama sekali. Korset merah Kaisar Chunliang masih tergantung di ikat pinggang pria itu. Bajingan itu benar-benar sembrono. Hambamu lihat sendiri, tidak berani berbohong. Memang benar-benar penggoda. Tidak heran tiap matahari terbenam langsung tutup pintu. Ternyata menyimpan niat jahat itu. Permaisuri, sebaiknya segera tangkap mereka berdua. Raja akan berjaga malam di barak tentara malam ini. Kalau pergi sekarang takutnya putri mungkin akan menutupi aib bajingan itu. Dengan adanya malam festival Yao Yu, aku pasti akan membuat raja melihat wajah asli bajingan itu. Hormat kepada raja. Silakan duduk semua.
Hari ini adalah festival bulan purnama yang indah. Bulan penuh, orang pun berkumpul bersama. Raja ini ditemani oleh para wanita cantik seperti kalian. Sangat bahagia. Yao. Gerakan menarimu membuatku terus teringat. Bagaimana kalau menari satu lagu lagi? Membuat suasana semakin meriah untuk semua. Yang mulia, aku kemarin tanpa sengaja bertabrakan dengan permaisuri sampingan dan mendapat hukuman. Aku kemarin tanpa sengaja bertabrakan dengan permaisuri sampingan dan mendapat hukuman. Tubuhku belum sepenuhnya pulih. Dokter menyarankan aku untuk terus beristirahat. Permaisuri sampingan membuatmu kesulitan, ya? Bagaimana mungkin? Permaisuri sampingan juga khawatir aku kurang sopan, sehingga tidak bisa merawat yang mulia dengan baik. Aku hanya menyalahkan tubuhku yang lemah, tak sanggup menjalani latihan keras. Kalau memang kau merasa diperlakukan tidak adil, katakan saja terus terang. Aku, selama bisa selalu di sisi yang mulia, mau menerima sebanyak apapun ketidakadilan itu dengan senang hati. HMPH, wanita penggoda. Sungguh wanita yang penuh kepura-puraan. Yao. Wajahmu. Aduh, efek obatnya hampir habis. Tabib Song. Apakah wajahku ada masalah serius? Hanya sedikit infeksi saja. Perlu bahan obat untuk meracik ulang pil penyamar. Tapi di festival bulan purnama ini, setelah pukul 5 pagi jangan keluar rumah. Nanti aku sendiri akan menyelinap ke kediaman kerajaan untuk membantumu menangani masalah ini. Ingat baik-baik. Yang mulia, pasti aku sudah berdandan. Bagaimana kalau aku turun dulu untuk beristirahat dan merapikan diri? Terima kasih, Yang mulia. Bajingan, malam ini adalah hari matimu. Ada apa ini? Waktunya tidak cukup. Cepat ikut aku pergi. Maaf aku terlalu terburu-buru. Aduh, Shen, jangan berlama-lama lagi. Cepat periksa wajah nona kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik. Xiuning, harus benar-benar waspada dan jaga ketat. Jangan sampai ada yang masuk. Tenang, nona. Tidak apa-apa, hanya sedikit peradangan saja. Makan ini dulu. Nanti aku akan tusuk jarum untukmu. Baik. Jangan bergerak. Dalam hari-hari Kaisar Chunliang masuk istana ini, banyak gosip beredar di luar. Aku benar-benar tidak tega mendengarnya. Ceritakan saja. Orang-orang di luar bilang Kaisar Chunliang adalah wanita iblis. Yang mulia tertipu olehnya, menyembunyikan selir dan membunuh istri. Keluarga tidak bermoral. Omong kosong belaka. Aku sudah lama kenal dengan Ayao. Dia orang hidup nyata. Bukan wanita iblis. Raja, saya berani berkata, apakah Raja tidak merasa ada yang aneh? Selain itu, tadi saya melihat wanita iblis itu berbuat mesum dengan pria luar. Sungguh tidak pantas dilihat. Apa? Ya, dan masih ada lagi. Padahal sudah jelas. Malam ini adalah festival bulan purnama bersatu. Kami mohon Raja membunuh wanita iblis itu. Membersihkan lingkungan istana. Wanita. Membersihkan lingkungan istana, Raja jika tidak ada bukti nyata. Hanya seorang pelayan rendahan, berani seenaknya menuduh tanpa alasan. Hamba mendengar. Kaisar Chun yang baru-baru ini memanggil seorang tukang pijat ke istana. Sebenarnya belajar urusan ranjang, berusaha memikat raja. Apakah benar? Tidak hanya itu. Kaisar Chunliang juga berzina dengan tukang pijat itu di siang hari, mengurung diri tanpa keluar. Hamba. Juga demi menjaga muka kerajaan. Permaisuri tidak punya bukti kuat. Jangan asal bicara. Mohon raja dan permaisuri segera ke ruang belajar. Nanti akan terlihat jelas.
Hanya perlu waktu 1/4 jam. Wajahmu akan kembali normal. Setelah itu harus minum pil penyamar agar tetap terjaga. Nona, Raja, mereka sudah datang. Shen Yi, tolong cepatkan. Segera. Kaisar Chunyang, Raja. Raja, kenapa datang ke sini? Saya memang tidak salah duga. Kaisar Chunliang selalu menutup pintu setiap hari, menyembunyikan ilmu rayuan. Tujuannya untuk memikat raja, menggoda raja. Permaisuri. Saya tidak punya tingkah laku seperti itu. Tidak beda dengan wanita pelacur. Tidak pantas menemani raja. Kamu yang jelaskan. Kaisar Chunliang setiap hari menutup pintu sebelum matahari terbenam. Apa yang sedang dilakukan? Laporkan. Permaisuri, Kaisar Chunliang memanggil tukang pijat paling terkenal di ibu kota. Setiap matahari terbenam, dia hanya berdua dengan tukang pijat itu di ruangan tertutup. Bahkan tidak mengenakan pakaian. Tidak memakai pakaian. Kamu omong kosong. Ada hal seperti itu. Budak ini berpikir, Kaisar Chunliang menutup pintu lebih awal untuk menutupi hal ini. Pergilah. Tukang pijat bukan hal asing bagi wanita bangsawan di ibu kota. Kaisar Chunliang memang rapuh kesehatannya, mungkin sedang merawat tubuh. Kalau memang begitu, kenapa saya harus repot-repot? Dasar wanita murahan ini, jelas-jelas hanya bertahan, tidak tahan kesepian. Dengan pijat itu bersekongkol diam-diam. Menurut hukum dinasti kami, wanita yang berzina dengan pria asing dan tidak menjaga kesetiaan, pantang hidup. Ratu Iblis, sumber malapetaka. Jangan sampai hati jadi lunak. Kaisar Chunyang, apakah Anda mau mengaku? Aku tidak bersalah. Kenapa harus mengakui raja? Aku dizalimi. Sok pura-pura. Mati di depan mata masih keras kepala. Karena Kaisar Chunliang tak bisa membela diri, maka kita tekan dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Raja. Kaisar Chunliang selalu penakut. Aku merasa ada yang janggal dalam masalah ini. Raja, aku hanyalah wanita biasa. Bagaimana bisa bersekongkol dengan Kaisar Liang? Walaupun wajah sudah kembali seperti semula, tapi semuanya sudah terlambat. Aku berani mengambil risiko membiarkan Anda masuk ke rumah ini. Tentu sudah membuat persiapan matang. Aku membuat Yan Ruolan salah sangka bahwa aku punya bukti. Sebenarnya itu hanya untuk menukar waktu agar kamu bisa menunda. Ruolan salah sangka memegang bukti. Sebenarnya itu hanya untuk menukar waktu dengan ganti wajah. Dokter hebat, tolong sembunyikan dulu sebentar. Setelah semuanya selesai, cari alasan untuk keluar dari istana. Terima kasih, Nyonya. Jangan sampai terbongkar siapa kamu sampai saat terakhir. Kenapa harus menyembunyikan identitas sebagai wanita? Karena ada orang yang ingin membunuhku malam ini. Aku hanya bisa menyamar sebagai orang lemah, mendapatkan belas kasihan raja, baru bisa bertahan hidup dengan susah payah. Tolong bantu aku, Nyonya. Baik. Bisa memikirkan trik memasukkan tamu ke dalam perangkap seperti ini. Sama hebatnya dengan strategi kakak perempuanku. Kenapa di ruangan ini ada bau pil pengubah wajah? Apa mungkin dialah Yan Huan? Kalau tukang pijat itu perempuan, maka Kaisar Chunliang tidak mungkin berzina. Kakak permaisuri Xu Fei, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Wanita iblis ini sangat licik. Pasti ada tipu muslihat. Kamu meragukan aku berbicara sembarangan. Kalau begitu, kenapa dia setiap hari menutup pintu sebelum gelap? Bagaimana bisa dijelaskan itu? Permaisuri Sisi, aku tidak tahu apa salahku padamu, hingga kamu begitu menuduhku tanpa alasan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan permaisuri Lanse? Raja, wanita hina ini pasti berbohong. Apa tuduhan terhadap Kaisar Chunliang? Katakan saja, hari ini aku di sini tidak akan membiarkanmu dihukum cambuk. Dihukum cambuk? Dihukum cambuk? Kapan Kaisar Chunliang dihukum cambuk? Kenapa aku tidak tahu?
Tapi itu hanya selir samping kemarin melampiaskan kemarahannya dengan mengajarkan tata krama. Kaisar Chunliang sangat bijaksana, tidak mempermasalahkan. Saya juga tidak ingin rumah tangga tidak damai. Membuat raja besar khawatir. Saya hanya dengar saja. Chunliang pasti bisa menggunakan ilmu sihir. Jadi begitu. Huayao, jangan takut. Ada aku di sini. Pangeran dan Nyonya Lin adalah tukang pijat terkenal di ibu kota. Saya memintanya datang, hanya ingin merawat tubuh sedikit. Siapa sangka malah membuat Nyonya selir samping salah paham. Itu salahku. Tapi perzinahan itu adalah dosa besar. Apalagi akan membuat pangeran malu. Saya mana berani. Mulai hari ini, Kaisar Chunliang mengangkatmu menjadi selir Chanshu. Selir samping Lan diturunkan menjadi selir Lansu. Denda gaji 10 bulan. Raja besar, jangan. Aku mana berani dihukum sama seperti Nyonya. Dia berani menindas yang lemah. Kalau begitu aku akan buat kalian setara. Terima kasih, Raja besar. Raja besar. Ayao. Kamu sudah dirugikan. Apa yang aku lakukan hari ini sudah memuaskanmu. Aku berterima kasih atas kasih sayang Raja besar. Kalau begitu kamu bisa beritahu aku. Bagaimana kamu bisa mati lalu hidup kembali? Ayu adalah istriku. Aku mana bisa menyerahkannya begitu saja. Kalau kamu tidak mau, aku terpaksa membuatnya jadi janda. Dengan begitu dia otomatis menjadi orangku. Berhenti. Ayao. Kamu cepat pergi. Pangeran Qi, tolong bebaskan suamiku. Suamiku. Kenapa aku kalah dari tabib ini? Sampai kamu membela dia seperti itu. Raja besar, aku hanya wanita biasa. Tidak pantas mendapat perhatianmu. Lagi pula aku sudah menikah bertahun-tahun dengan Tuan Song. Hati kami saling terikat. Aku berharap Raja besar mengabulkan. Aku rela. Ayao. Ayao. Aku beruntung diselamatkan orang hebat. Sehingga bisa kembali ke sisi Raja besar. Aku harap Raja besar percaya. Aku benar-benar tidak punya niat buruk. Aku percaya padamu, Raja besar. Ayao, yang penting kamu kembali. Aku harus memanfaatkan perhatian ini, naik ke posisi lebih tinggi. Baru bisa menandingi Yurong. Batu sandungan di mataku. Kalau ada waktu untuk meratapi musim semi dan gugur, lebih baik pikirkan dengan baik. Bagaimana cara memegang erat perhatian Raja besar, tapi kamu tidak mau mengajari. Kenapa anjing baru kamu datang ke sini? HMPH. Kapan aku bilang dia orangku? Aku malah lupa. Orang sejahat kamu yang merencanakan membunuh putraku. Mana mungkin membantu orang lain? Kamu cuma ingin memanfaatkan ini untuk menggantikan posisiku. Lagi pula, menghilangkan selir biasa tanpa status jauh lebih mudah daripada menghilangkanku. Jauh lebih mudah. Istri pangeran, oh istri pangeran, pikiranmu tetap sejahat itu. Aku akan bermurah hati memberitahumu. Selir Chen susah dihadapi. HMPH. Adik, kamu harus benar-benar berhati-hati. Hahaha. Kembali ke istana.
Jangan harap orang rendahan bisa menggantikanku. Berhayal saja. Hari ini kamu cukup sadar diri, ya. Aku bisa sampai sejauh ini. Semua berkat bantuan Ibu Suri. Aku tidak akan lupa budi. Hari ini aku sepenuhnya berkat Ibu Suri. Tidak akan lupa budi. Benar-benar kaki tangan yang tahu berterima kasih. Aku suruh kamu urus Yan Ruolan. Bukan untuk menggoda Ibu Suri Raja. Walau aku mendapat perhatian, aku tetap melayani Ibu Suri. Mohon Ibu Suri memaafkan. Kalau begitu, bilang padaku, bagaimana menyembuhkan kemandulanku. Aku sejak kecil belajar akupuntur. Selama Ibu Suri mau terus disuntik selama 2 minggu, kemandulan itu bisa hilang. Kamu memang banyak tahu, ya. Tapi aku tidak butuh anjing yang terlalu pintar seperti itu. Ingat, tanpa izin aku. Kamu tidak boleh jadi favorit. Ya. Kukumu. Kenapa sama persis dengan kuku kakakku? Ah, kakak. Jari-jari para gadis bangsawan selalu merah cerah. Kenapa tanganmu seperti itu? Karena kakak tidak yakin kalau orang lain yang mengoles obat, pasti harus tangan sendiri yang melakukannya. Tapi, ini membuat jari kakak jadi kehilangan kilau. Nanti bagaimana ini? Selama wajahmu bisa pulih, apapun yang kakak lakukan tidak masalah. Sakit. Tahannya. Sebentar lagi selesai. Ceritakan. Katakan kalau aku sejak kecil belajar pengobatan. Dan sering mencoba obat pada diri sendiri. Lama-lama, kukuku jadi seperti ini. Dunia ini ada kebetulan sehebat ini. Kamu benar-benar murid langsung Teowei. Hatimu tajam sekali. Aku tidak berani menyembunyikan apapun. Benarkah? Aku masih akan mencari tabib baik untuk memeriksamu. Aku bisa sembuhkan sendiri. Hal kecil seperti ini, mana berani merepotkan Yang Mulia. HMPH. Memang juga. Ini adalah obat untuk menghilangkan pembekuan darah. Jangan sampai raja melihat wajahmu. Ingat, layani dia dengan baik. Jangan sampai Yan Ruolan membuat kegaduhan lagi. Hamba sudah punya caranya. Ceritakan saja. HMPH. Caramu itu cukup bagus. Memang anjing yang pintar. Kita akan lakukan sesuai caramu. Ingat baik-baik. Aku janjikan kemuliaan untukmu. Jangan sampai mengecewakan harapanku padamu. Terima kasih Yang Mulia. Pergilah. Yang Mulia, apakah menemukan sesuatu? Suruh ayah menyelidiki keluarga Yun dengan baik. Dan di mana jasad kakak tiri sulungku yang wajahnya sudah diganti? Dan di mana jasad kakak tiri sulungku yang wajahnya sudah diganti? Yang Mulia curiga. Lebih baik salah bunuh daripada membiarkannya lolos. HMPH. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, selain di kebun Xian milikku. Di seluruh kota tidak boleh ada pil penyamar yang beredar lagi. Beberapa hari lagi, wajah ini akan sepenuhnya milikku. Nona sekarang sedang disayang. Kenapa masih memikirkan permaisuri itu? Kenapa tidak memberitahu raja? Biarkan dia membelamu. Permaisuri adalah penguasa rumah tangga. Di belakangnya ada seluruh kantor Taiwei yang mendukung. Raja sekalipun ingin menyentuh dia, juga tidak akan mudah bergerak. Lagi pula kalau permaisuri tahu kesalahan apapun, dia bisa balik menyerang. Itu justru merugikan kita. Kamu memang sengsara. Mengikuti aku di kediaman raja ini harus merunduk. Menjadi budak kecil itu nasibnya.
Semua karena Nona menyelamatkan. Sedikit susah itu bukan apa-apa. Budak ini hanya kasihan pada Nona. Seandainya Tabib Song masih ada, Tabib Song sudah banyak membantu kita. Jangan merepotkan dia lagi. Nona, wajahmu kenapa? Mungkin efek obatnya sudah habis. Tapi hari ini ada surat dari tabib. Katanya, Permaisuri sudah membeli semua bahan pil penyamar di seluruh kota. Permaisuri sudah membeli semua bahan pil penyamar di seluruh kota. Kita tidak apa-apa. Kita akan cari cara lain. Masalah ini tidak mendesak. Kamu dulu serahkan ini ke Yan Shufei. Katakan ini membantu kesuburan. You wrong. Cara kamu menyuruh orang lain membunuh ini mungkin akan gagal. Raja, Yan Shufei yang mulia datang tapi tidak ketemu. Raja, Kenapa berpakaian seperti ini? Kamu benar-benar semakin tidak tahu aturan. Raja. Aku menyadari kesalahanku. Hari ini aku datang untuk menerima hukuman. Kakek, Anda benar-benar hebat. Tadi selir Lan Shufei berlutut memohon untuk bertemu raja. Tapi siapa sangka dia masuk dan tidak keluar lagi. Resep obatnya sudah diberikan. Ya? Tabib San yang biasa memeriksa nadi Raja Changjin sudah menyiapkan obat sesuai resep dan mengantarkannya ke Lan Shufei. Pasti sudah kena perangkap. Tabib San, ya. Dia berasal dari kampung yang sama dengan hamba. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Pernah banyak mendapat kesulitan dari Lan Shufei, tapi tetap bersumpah setia sampai mati. Nona, aku percaya dengan caramu menangani ini. Sekarang ikannya sudah tergigit umpan. Tinggal menunggu untuk menebar jaring. Baiklah, hari ini kita cepat-cepat mengatur semuanya. Besok masih ada pertunjukan hebat yang harus disaksikan. Selir Lan benar-benar sudah sembuh tapi lupa rasa sakitnya. Kamu juga tidak berguna, malah membiarkan raja dirampas. Kakak, hati-hati bicara. Pangeran dan permaisuri harmonis seperti alat musik Qin dan Se. Walau dikatakan dirampas, tetap saja dirampas. Selir permaisuri ini malu, tidak berani menerima kehormatan itu. Kamu bisa mempertahankan raja. Itu kemampuan kakak Lan. Memang sudah orang tua di keluarga Jin, bukan orang hina rendahan yang bisa disamakan. Itu memang benar, tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar King Liang. Keluarga Jin sudah ada 2-3 tahun. Pada akhirnya, tetap saja hanya Kaisar Liang kecil. Kamu berani marahi aku. Sesuai dengan tingkat senioritas, Kaisar King Liang, kamu harus memanggilku dengan hormat. Kaisar King Liang, kamu harus memanggilku dengan hormat. Panggil aku Selir Shufei. Selir Chun Shufei memang ahli dalam hal ini. Beberapa hari tidak ketemu, sudah berani mengintimidasi orangku. HMPH. Orang dibagi menjadi 369 kelas. Ayahku adalah pejabat tinggi Yushidafu. Sedangkan kamu, Selir Chen Shufei. Apa latar belakangmu? Gubernur Provinsi Sichuan. Keluarga ibumu rendah. Meskipun pernah mendapat kasih sayang dari kaisar, tidak mengubah sifat miskin dan rendah hatimu. HMPH, kalau Selir Chun Shu rendah, kamu yang hanya permaisuri biasa juga tidak lebih baik. Kalian kan saudara perempuan. Jadi kurang-kurangilah omongannya. Kakak permaisuri memang jago jadi penengah. Tapi rumah kerajaan memang jadi lebih tenang. Kalau bisa punya 1-2 anak laki-laki dan perempuan. Aduh. Maafkan adik. Lupa kalau kakak menderita infertilitas. Terlalu cepat bicara. Adik, maksudmu perut sudah mulai bergerak. Kemarin raja bersikeras minta aku melayani. Pagi-pagi sudah memanggil Tabib San untuk memeriksa nadi. Katanya aku memiliki energi dan darah yang kuat. Jadi mudah hamil.
mudah hamil. Benarkah? Raja sangat menginginkan anak. Setengah bulan ke depan harus tidur di Balai Moyun setiap hari. Adikmu begitu dimanjakan, pasti tak lama lagi bisa langsung dapat anak perempuan. Tapi harus jaga kesehatan tubuhmu. Kakak Wang Fei, lebih baik urus perutmu sendiri dulu. Dendam atas kematian anak tidak akan terlupakan seumur hidup. Aku ingin lihat. Saat aku hamil, kamu bisa tidur nyenyak bagaimana? Aduh, kita kan bersaudara sendiri. Kenapa harus bertengkar seperti ini? Yang mulia, aku dengar akhir-akhir ini datang seorang ahli tinggi. Tidak hanya pandai menjaga kecantikan, tapi juga menguasai seni menggambar wajah. Bagaimana jika kita undang ke istana untuk ajarkan sedikit cara menjaga kecantikan? Itu cuma penipu jalanan. Untuk apa diundang? Chun Shufei. Kamu pernah dengar tentang seni penggantian wajah? Aku belum pernah dengar. Tapi kalau bisa membuat Yang Mulia rileks, meskipun cuma penipu jalanan, tetap ada gunanya sedikit. Kalau begitu silakan datang ke istana. Biarkan aku lihat apakah benar ada ilmunya. Tenang saja, nanti aku yang urus. Yang Mulia memanggil Chun Shufei dengan hormat. Tunggu dulu. Ini apa? Ini, Wang Fei, sup kesehatan yang diberikan Yang Mulia setiap hari kepada Raja. Sudah tahu, silakan pergi. Ada apa, Yang Mulia? Supnya beracun. Sup itu diberikan Wang Fei kepada Raja. Jangan-jangan kantor Panglima Tinggi dengan sengaja ingin mengganti wajahku dengan Shen Yurong. Dia juga sangat ingin segera punya anak laki-laki sah. Tak disangka malah ingin meracuni Raja sampai mati. Menguasai istana sendirian. Kalau bukan karena aku belajar farmakologi dari Tuan Song, sungguh tak akan tercium aroma halus seperti itu. Tak kusangka. Dendamku malah dibantu oleh orang yang ingin merebut istri Tuan Song. Aku akan segera kirim pesan rahasia ke Tabib Agung. Jangan dulu diumumkan. Pikirkan apakah harus membiarkan berjalan alami. Atau malah memperparah keadaan. Tapi sudah dapat bukti untuk menjebak Shen Yurong. Ini mungkin akan jadi senjata untuk menjatuhkannya. Rakyat biasa memberi salam hormat kepada Yang Mulia. Ahli itu sangat sopan. Karena ini yang merekomendasikan Ying Shufei. Maka mari kita periksa dulu. Baik. Yang Mulia sungguh terus terang. Tapi dari penampilannya, dari nadi juga terlihat. Wajah Yang Mulia tampak segar dan merah merona, tapi kulitnya agak kusam. Setiap hari pakai baizu, baisao, baifuling, baizi, dan baiji. Wajah putih dan jiangken putih dimasukkan ke dalam masakan obat, maka bisa tampak segar kembali. Ternyata hanya dari denyut nadi bisa tahu bahwa kulit permaisuri kusam dan kekuningan. Benar-benar ajaib. Mulia, itu pujian yang berlebihan. Kalau Anda tahu cara merawat wajah, apakah bisa tahu jika orang lain sudah mengganti wajah? Tentu saja bisa. Kalau begitu, tolong periksa untuk saya. Saya merasa wajah permaisuri Chun Shufei terlalu cantik untuk jadi asli. Cek apakah dia sudah mengganti wajah. Mulia, ini cuma trik tukang obat keliling biasa. Hanya sandiwara untuk menarik perhatian. Tidak bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, apa yang kamu takutkan? Wajah permaisuri Chun Shufei memang seperti yang dikatakan permaisuri Wang. Dia benar-benar sudah mengganti wajah. Jangan-jangan memang benar sudah ganti wajah. Makanya begitu memesona. Kalau memang bisa tahu saya sudah ganti wajah atau belum, bukankah itu membuat usaha saya sia-sia? Mulia. Mulia. Wajah Mulia memang seperti yang dikatakan permaisuri Wang. Cantik bak bidadari.
Darah mulia. Juga bahan utama terbaik untuk membuat pil kecantikan ajaib. Maaf, saya berani jamin mulia tidak pernah mengganti wajah. Jangan-jangan saya terlalu khawatir. Mulia. Saya benar-benar baru pertama kali dengar tentang ilmu ganti wajah seperti ini. Tapi kalau darah saya bisa jadi obat yang baik, saya rela menyumbangkan darah saya demi membuat Mulia tersenyum. Untuk meracik pil kecantikan bagi Mulia. Kalau begitu, silakan Permaisuri Chun Sufei ikut saya turun untuk persiapan. Benar-benar anjing yang setia. Rela merusak tubuh demi Mulia. Berbeda dengan keluarganya. Sangat berbeda. Jauh berbeda. Tentu tidak sebanding. Benar-benar kamu yang membuatku kaget ya. Lain kali ya, tolong beritahu dulu pada Xiuning. Saya meramal. Efek obat penyamarimu akan segera habis. Belakangan Permaisuri sangat mengawasi. Saya sudah menempuh perjalanan jauh. Baru dapat bahan untuk pil penyamar ini. Tangan Anda. Tangan ya. Tidak masalah untuk menggosoknya terus. Hutang saya pada Anda, mungkin seumur hidup ini tidak akan lunas. Kalau begitu, biarlah tetap berhutang. Berapa lama lagi Xiuning? Tidak lebih dari 15 menit. Kalau begitu kita segera mulai. Jaga pintu, jangan biarkan siapapun masuk, ya. Sebelumnya Permaisuri Wang suruh saya periksa apakah kamu sudah diganti orang. Dia memang curiga. Dia pasti sudah lama curiga. Dia sangat curiga dan paranoid. Berarti kita harus berhati-hati sekali. Seperti saat kita membalas dendam. Harus sangat hati-hati. Baik. Tidak bisa. Obat akupuntur ini terlalu lambat. Harus dikombinasikan dengan moksi busi. Minimal selama 1 pembakaran dupa. Tapi waktunya lama sekali. Ratu pasti akan curiga. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Kalau tidak diobati sekarang, malam ini wajahmu pasti akan mengelupas. Saat itu baru terlambat. Kita hanya bisa berharap Xiuning bisa bertahan lebih lama. Nyonya, pelayan sudah membawa orang menyisir makam massal, tapi tidak menemukan jasad nona besar. Obat ajaib ini harus segera diberikan. Aku sudah mulai bosan menunggu. Kupikir itu Putri Chunshu yang menyesal. Tidak tahu bagaimana menjelaskan ke Ratu Permaisuri. Nyonya Putri Chunshu sudah lama pergi. Kalau tidak bisa menunggu lagi, maka, adik-adik semua, ikut aku lihat rahasia di balik obat ajaib ini. Nona, Ratu Permaisuri sudah datang. Yang Mulia Ratu Permaisuri. Tabib keliling bilang sudah membuat obat ajaib dengan kekuatan tertinggi untuk Anda. Saat ini sedang dipersiapkan. Toko ditutup rapat saat persiapan. Jangan-jangan mereka di dalam. Dasar pelayan bajingan, berani menghalangi Yang Mulia Ratu Permaisuri. Bau ini adalah perak. Berani sekali menghalangi aku. Aku malah ingin masuk dan lihat kenapa Putri Chunshu dan Yuhi ada di sini. Pintu istana tertutup rapat. Aku sudah bilang sejak dulu. Pelayan itu bukan orang baik. Aku ingin jadi yang pertama melihat pertunjukan ini. Perutku sakit sekali. Yang Mulia, apa yang terjadi? Yang Mulia, Ratu Permaisuri, perutku sangat sakit. Antar Putri Lanshu pulang ke kediaman. Aku mau masuk lihat Putri Chunshu. Yang Mulia. Kenapa semua orang datang? Ada apa? Pintu toko tertutup rapat. Jarum perak tertancap di kepala.
Lagi apa sih? Yang mulia, kenapa berkata begitu? Pintu tertutup rapat. Karena orang hebat ingin menjaga rahasia resep obat ajaib, jarum perak di kepala untuk sirkulasi darah dan udara. Menggunakan rasa. Yun Xiao. Kalau aku membawa darah daging raja, janin ini salah. Jarum perak ditusukkan di kepala untuk sirkulasi dan transfusi darah. Yang dipakai adalah aromanya. Yun Xiao. Kalau aku membawa darah daging raja, janin ini salah. Aku pasti akan membuatmu mati bersamaku. Antar Lanshu kembali ke Mo Yuntang. Cari tabib San dan periksakan dengan baik. Oh shit. Tabib San. Aku benar-benar sedang hamil. Ratu sudah hamil lebih dari sebulan. Hanya saja janinnya belum stabil. Masih perlu istirahat di tempat tidur. Sepertinya anak sulung raja pasti anakku. Apa kau setuju? Ratu Mahkota. Kalau begitu aku akan menunggu adik perempuan melahirkan anak sulung. Tapi beberapa bulan ke depan harus tetap diperhatikan. Tak dapat dielakkan akan ada masalah. Tidak perlu ratu repot-repot. Tidak perlu ratu repot-repot. Sayang. Akhirnya ada kabar baik di kediaman raja. Kau adalah pahlawan. Selamat raja. Ratu Lanshu sudah hamil sebulan. Nanti pasti akan membawa kebahagiaan bagi kediaman raja. Sampaikan perintah raja. Kembalikan gelar selir kedua. Sayang, setelah kau melahirkan anak sulung, kekuasaan sebagai kepala rumah tangga pasti milikmu. Hanya saja sayang, hari ini aku masih ada urusan penting. Tidak bisa menemanimu lebih lama. Kau harus benar-benar istirahat. Ratu, kenapa panik? Kau belum menemukan ratu. Hamba dengar. Dengar Ratu Chunshu berbicara dengan Yui. Apa kata Ratu Chunshu? Segera perbaiki wajahnya. Ratu Chunshu mungkin sudah ganti wajah. Apa? Yuan Xiao. Akhirnya aku menemukan bukti untuk menjebakmu. Kali ini kau pasti mati tanpa ampun. Ratu Mahkota. Ratu Mahkota, Yan Ruolan sudah masuk jebakan, tinggal menunggu perintahmu. Begitu aku memberi perintah. Yang memancing Yan Ruolan pura-pura menjebaknya adalah kau. Kapan aku ikut campur? HMPH. Kapan aku ikut campur? HMPH. Yuan Xiao. Jangan kira aku tak tahu niat busukmu. Aku beritahu kau, tidak ada tembok yang tidak bocor di dunia ini. Di kediaman raja ini juga tidak ada rahasia yang aku tidak tahu. Kalau aku tidak ingin anaknya lahir, aku bisa mencegahnya. Kau dan dia akan hilang bersama. Itu kebaikanku. Kakak sulung. Aku bisa membunuhmu sekali. Aku juga bisa membunuhmu 2 kali. Penyatuan wajahmu benar-benar bagus. Aku bahkan tak bisa melihat ada kesalahan wajahmu. Kupikir kau akan terus pura-pura. Namaku juga bukan sesuatu yang bisa kau sebut langsung. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. HMPH. Membunuh aku, itu belum tentu. Aku adalah selir kesayangan raja. Kamu tidak berhak menyakitiku. Lagi pula. Oh. Mengubah wajah. Aku memberimu kesempatan untuk melakukannya, bahkan meracuni raja. Cuma 2 hal itu saja, aku bisa membuat seluruh kediaman Panglima ikut binasa bersamamu. Seluruh kediaman Panglima ikut binasa bersamamu. Hao Changxianku. Keren banget. Itu semua kan diajarkan oleh ayah. Oh.
Penyamar. Aku beri kamu kesempatan bertindak. Tapi kalau kamu tidak berguna, jangan salahkan aku kalau aku ambil nyawa kalian. Nyonya sudah menyusup ke kediaman raja. Hamba khawatir nanti dia akan berbahaya untukmu. Mungkin lebih baik. Kelompok kacau di kediaman raja ini. Semua mengira aku tak punya anak dan tak disayang. HMPH. Tak disangka, benar aku tak punya anak dan tak disayang. HMPH. Aku yang tak mau bersaing mendapat perhatian. Aku yang diperjuangkan bukanlah kasih sayang, tapi kekuasaan. Maksudmu adalah membiarkannya tetap ada. Bahkan tidak hanya membiarkannya, tapi menggunakan tangannya untuk menyingkirkan Yan Ruolan. Nanti dia yang akan ikut binasa bersama Yan Ruolan. Nanti dia yang akan ikut binasa bersama Yan Ruolan. Haha. Ah, kakak perempuanku yang hebat. Meskipun aku punya rahasia di tanganmu, tapi aku juga punya rahasia di tanganku yang menyangkutmu. Hahaha. Pergilah awasi selir samping. Baik. Anak-anakku, sangat baik, tak perlu selir repot-repot. Selir Chunshu memiliki kecantikan begini, semua karena teknik penggantian wajah. Aku bisa memberitahumu siapa yang mengganti wajahnya, supaya kamu bisa mengendalikan rahasianya. Soal bagaimana memperlakukannya, terserah padamu. Kalau kamu niat baik. Jangan-jangan itu jebakan. Selir Chunshu terlalu ambisius. Dia menginginkan seluruh kediaman raja. Bahkan jika aku setuju, kamu setuju, dia jangan harap. Bukti akan dikirim kemudian. Percaya atau tidak terserah kamu. Kalau dia mati, aku bisa gunakan itu untuk mengancam selir. Hanya dengan kematiannya, rahasiaku akan tetap aman. Melindungi anakku, menguasai kekuasaan rumah tangga, menjaga rahasia, menguasai seluruh kediaman kerajaan. Shen Yanhuan harus mati. Ratu Wang Fei. Kerjasama yang menyenangkan. Kenapa Xiu Ning belum kembali? Sudah pergi lama sekali. Ratu, ada kabar buruk. Kakak Xiu Ning ditangkap oleh selir samping dalam perjalanan pulang. Apa? Kalau begitu kamu pergi cari raja. Aku akan selamatkan Mo Yun Tang dulu. Kamu ini benar-benar setia, budak. Aku belum tanya apa-apa. Tapi kamu sudah menelan pil diam sendiri. Lebih baik mati daripada mengaku. Xiao Ning. Kenapa kamu sebodoh ini sih? Aku tidak ada waktu untuk melihat kalian berakting seperti majikan dan pelayan yang akrab. Siapa di sana? Ikat pure consort untukku. Aku akan mengajari orang yang berani mengkhianati raja. Yan Ruolan bilang kamu menyamar ganti wajah masuk kediaman itu untuk apa? Kalau tidak bilang, aku akan pukul sampai kamu mau cerita. Yan Ruolan, kamu berani. Raja sudah datang. Pangeran. Pangeran. Raja. Raja, akhirnya kau datang juga. Masalah pure consort yang menyakiti orang itu. Sampai membuat anak dalam perutku kaget. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Sampai membuatmu bertindak sebesar ini. Bahkan sampai menganiaya pure consort. Aku mau melaporkan pure consort mengkhianati raja. Sekretaris ganti wajah niatnya tidak benar. Ganti wajah. Memang ada kejadian ini. Kalau tidak ganti wajah, dengan apa si pemuda ini bersaing mendapatkan perhatian? Aku rasa kata-kata selir samping itu benar. Yan Ruolan ini. Masalahnya besar.
Kamu menuduh Pure Consort harus disertai bukti. Apa maksud ganti wajah? Kenapa harus ganti wajah? Yang Mulia tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, di ibu kota tersebar kabar tentang seni rahasia ganti wajah yang bisa menukar wajah dua orang, sehingga menjadi orang lain. Saya tanpa sengaja menemukan bukti Putri Chunshu mengganti wajah. Khawatir Putri Chunshu adalah mata-mata musuh, menyusup ke istana untuk mencelakai Yang Mulia. Maka saya terpaksa menggunakan hukuman sendiri. Paduka Pangeran, saya tidak pernah mengganti wajah, apalagi berniat membunuh Yang Mulia. Kalau begitu, apa ini menurutmu? Katakan ini apa? Ini apa? Beberapa hari yang lalu, saya menyuruh Dayang mencari jepit rambut yang hilang. Tanpa sengaja, mendengar Putri Chunshu dan si pelayan minyak merencanakan ganti wajah. Saya menyuruh Dayang mengintai Xiuning. Tak disangka dari dirinya ditemukan pil penyamar ini. Putri Chunshu, bagaimana penjelasan Anda soal ini? Putri Chunshu. Sebenarnya siapa Anda? Paduka Pangeran. Saya berbicara dengan orang itu hanya untuk memberi obat pada permaisuri. Saya juga tidak tahu kenapa obat itu tiba-tiba berubah jadi pil penyamar. Kau bilang saya menuduhmu tanpa alasan. Orang ini adalah Dayang dari Paviliun Weixiang. Biarkan dia bicara. Hamba melihat Putri Chunshu sering minum pil. Bahkan menyuntik dirinya sendiri. Juga dengar dia menyuruh Xiuning mencari Tuan Song. Untuk pil penyamar, kamu bohong, dan Xiuning merasa bersalah karena mencuri. Baru saja dari tubuhnya ditemukan pil penyamar ini. Dia langsung menelan pil keheningan. Tidak mau berkata sepatah kata pun. HMPH. Ternyata begitu. Putri Chunshu. Berani sekali kamu. Berani menipu aku. Putri Wensu. Berani sekali kamu. Berani menipu aku. Mohon Paduka Pangeran lihat dengan jelas. Pil itu hanya untuk memutihkan kulit wanita. Permaisuri Cifu, bagaimana mungkin Anda langsung menuduh saya tanpa alasan? Kau benar-benar takkan percaya sampai lihat mayatnya ya, bahwa orang itu masuk. Melapor Yang Mulia, saya menyelidiki dan menemukan petunjuk. Ternyata orang ini yang mengganti wajah Putri Chunshu. Juga yang menyamar saat itu, masuk istana untuk membuat pil kecantikan bagi permaisuri. Yang Mulia, saya rasa selir tidak berkata benar. Mungkinkah Putri Chunshu mengganti wajah? Putri Chunshu bukan dari keluarga Yun. Lalu sebenarnya dia siapa? Siapapun dia, orang ini niatnya buruk. Tidak boleh dibiarkan, kau harus jujur pada aku. HMPH. Bicara dengan jujur padaku. Kalau ada setengah kata dusta, aku pasti akan menyiksamu sampai mati pun tak lebih baik. Lapor, Yang Mulia. Aku benar-benar telah mengganti wajah untuk Putri Chunshu. Apa yang kamu katakan? Bukti dari orang dan barang terkait Putri Chunshu sudah lengkap. Kamu masih mau bilang apa? Ada apa lagi yang mau dikatakan, Yang Mulia? Aku tidak pernah mengganti wajah. Tidak tahu kenapa hari ini Yang Mulia sengaja membuat jebakan ini. Sebenarnya apa maksudnya? Bajingan, berani kamu menuduhku. Suruh dia bicara. Kalau dia memang sudah mengganti wajah Putri Chunshu. Pasti dia tahu siapa yang sebelum itu mengganti wajah Putri Chunshu. Sebenarnya siapa? Lapor, Yang Mulia. Saat aku bertemu Putri Chunshu, wajahnya sudah diganti oleh orang lain. Aku tidak tahu identitasnya. Aku beri kamu satu kesempatan. Pikirkan baik-baik. Bagus sekali. Aku biarkan kamu hidup. Yang Mulia. Aku ini orang biasa, kedudukanku rendah. Selalu berjalan di atas es tipis. Sangat hati-hati terhadap Yang Mulia. Tak pernah berani memberontak. Bagaimana kalau kita buat kode rahasia untuk kedepannya? Jika ada sesuatu terjadi pada salah satu dari kita berdua, pakai kode rahasia sebagai tanda untuk memberitahu yang lain. Bagaimana? Itu memang seperti berjalan di atas es tipis. Seperti balas dendam kita, berjalan di atas es tipis.
Aku benar-benar tidak tahu identitas Putri Chanshu sebelumnya. Mohon Yang Mulia teliti lagi. Hutangku kepada Yang Mulia, mungkin seumur hidup ini tak akan bisa aku bayar. Kalau begitu, biarlah tetap berhutang. Mohon Yang Mulia teliti sekali lagi. Aku sama sekali tidak kenal dengan orang ini. Dia pasti sengaja dibeli oleh selir samping untuk dengan sengaja memfitnah aku. Bajingan hina, berani memfitnahku. Yang Mulia pasti akan menyidik orang ini dengan baik. Lihat apakah dia dipaksa dengan penyiksaan keras, dengan sengaja memfitnah. Apakah dia dipaksa dengan penyiksaan keras, dengan sengaja memfitnah. Ini urusan besar, Yang Mulia. Aku pikir lebih baik dulu tahan sang pengemudi perahu. Tidak perlu. Suruh dia bicara jujur saja. Aku biarkan kamu utuh tubuhmu. Mohon Yang Mulia pertimbangkan dengan bijak. Selir samping dipaksa mengaku. Tujuannya supaya aku hanya mengenal Putri Chanshu. Bahkan membakar semua milikku. Kamu. Aku tidak pernah mengganti wajah. Juga tidak pernah mengganti wajah siapapun. Kenapa harus menyamar masuk istana? Hanya demi mendapatkan beberapa perak. Tidak ingin terlibat dalam pertikaian ini. Bahkan jika harus mati, aku juga akan menyeretmu mati bersamaku. Huh. Afei, Afei. Anakku. Cepat panggil tabib kerajaan. Ya. Kalian. Aku akan membuat kalian membayar satu persatu. Tidak apa-apa. Aku hampir saja salah menuduhmu lagi, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Yang Mulia, lebih baik periksa dulu permaisuri selir. Bagaimana kabar anak Yun Ruolan? Yang Mulia, permaisuri selir tidak sedang hamil. Apa yang kau katakan? Terima kasih, Tabib San, atas kepercayaanmu padaku. Memberitahuku lebih awal tentang pergerakan MU Yuntang. Aku dan Xiu Ning berasal dari kampung yang sama. Jadi aku sungguh tulus membantu permaisuri. Aku juga tahu permaisuri kelak akan menjadi pemimpin besar. Terima kasih. Tidak tahu sampai kapan pura-pura hamil ini bisa bertahan. Paling lama 3 bulan. Setelah itu, pura-pura hamil tidak bisa lagi disembunyikan. Permaisuri harus segera mengambil tindakan. 3 bulan cukup. Sang putri mahkota sekarang tergesa-gesa menggunakan permaisuri selir untuk menyingkirkanku. Segera rahasia pura-pura hamil Yan Ruolan tidak bisa disembunyikan lagi. Kalau begitu, mohon tabib kerajaan untuk membantu. Omong kosong. Aku tidak mungkin tidak hamil. Aku rasa permaisuri Yan Ruolan juga bukan wanita yang bijaksana. Aku beberapa kali merasa mual beberapa bulan ini. Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Beberapa bulan ini aku berkeringat darah beberapa kali. Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Gejala keringat darah itu karena permaisuri mengonsumsi obat untuk pura-pura hamil. Kau boleh pergi dulu. Yin Ruolan. Berani sekali kau. Pura-pura hamil demi merebut perhatian, juga memfitnah permaisuri Chanshu dengan wajah palsu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Itu kau. Semua ini karena kau. Kalian semua ingin mencelakanku. Tidak ada yang mau aku punya anak. Kalian semua tidak suka melihatku tetap disayang terus. Hahaha. Penjaga, bawa dia pergi dan seret ke bawah. Hukum cambuk 30 kali lagi. Mulai hari ini, jangan keluar setengah langkah pun. Jangan, Yang Mulia. Aku dizalimi, Yun. Jiao. Kau tidak akan mati dengan baik. Yang Mulia, dan kau juga. Permaisuri,
Kediaman kerajaan gaduh seperti ini. Kau tidak bisa menghindari hukuman. Yang mulia, aku tahu aku bersalah. Tolong berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Tidak akan ada kesempatan kedua. Kalian duluan turun saja. Aku dan selir Chunshu ada yang ingin dibicarakan. Aku dan selir Chunshu ada yang ingin dibicarakan. Ini adalah permaisuri. Yan Huan sekali lagi membuatmu lolos dari maut. Perang hidup matimu sangat sulit dipecahkan. Aku hanya beruntung saja. Lain kali tidak akan seberuntung ini. Kalau tidak, bunuh aku sekali saja, atau tunggu saja. Aku akan menginjakmu langkah demi langkah. Membongkar kejahatanmu dan keluarga Tai Wei ke seluruh dunia. Meskipun kamu punya bukti kejahatan terhadapku, tapi kamu tidak punya kekuasaan dan latar belakang. Bagaimana bisa melawan aku? Aku memang tidak punya, tapi ada orang lain yang punya. Tenang saja, kamu tunggu di luar saja. Aku tahu batasanku. Aku akan membunuhmu. Kamu kira membunuhku bisa mengembalikan semuanya seperti dulu? Kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku akan buat seluruh keluargamu mati bersamamu. Seluruh keluargamu mati bersamamu. Kenapa kamu menyakitiku? Kapan aku pernah menyakitimu? Bukankah kamu sendiri yang membuat masalah sampai terjerat sendiri? Sekarang kamu sudah jadi pecundang di bawah tanganku. Selamanya tak bisa bangkit. Tak kusangka. Aku Yan Ruolan yang seumur hidupnya bersinar. Akhirnya kalah di tanganmu juga. Selir. Aku beritahu rahasia lain padamu. Wajah ini sebenarnya pernah diganti. Hahaha. Haha. Haha. Orang yang berbuat jahat pasti celaka sendiri. Hahaha. Yan Huan, aku baik padamu. Kakak sudah menunggumu lama. Lama sekali. Tuduhan membunuh wanita bangsawan. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Selir bunuh diri. Apa urusanku? HMPH, memang kakakku yang sejati. Masih begitu cerdik. Sayang sekali. Kamu tetap gagal melawanku kali ini. Apakah wajahku nyaman dipakai? Ternyata kamu balas dendam demi wajah ini. Sayang sekali aku yang jadi putri mahkota. Meskipun kamu semakin disayangi, kamu hanya semut kecil yang bisa aku hancurkan sesuka hati. Aku melihat sendiri kamu membunuh Yan Ruolan. Membunuh wanita bangsawan. Kamu tidak sanggup bertanggung jawab, kan? Lalu kamu mau bagaimana? Jangan coba-coba licik. Kamu belum pantas di hadapanku. Kamu membuatku begini. Membuatku setiap hari seperti di neraka. Bukankah kamu seharusnya minta maaf dulu padaku? Hidupmu seperti neraka. Karena aku, ya. Jangan bercanda. Sejak kamu lahir sebagai anak angkat,
hidupmu sudah di neraka. Sebaliknya, kamu harus berterima kasih padaku. Aku yang membuatmu menjadi selir Raja Qi, bahkan memberimu kekuatan untuk naik ke atas. Aku tidak seharusnya minta maaf padamu. Justru kamu harus berterima kasih padaku. Terima kasih. Terima. Terima kasih sudah membunuh ibu kandungku. Terima kasih sudah membuatku menganggap pencuri sebagai ayah, membuang mayat di padang gurun. Kamu berani memukul aku, apa yang tidak aku berani lakukan. Statusmu sekarang sebagai permaisuri, sebenarnya dicuri dariku. Orang. Tangkap dia untukku. Ya. Aku sudah hamil. Raja juga sudah tahu lama. Kalau Raja pulang dan melihat aku sudah meninggal dan anakku mati, apa posisi permaisurimu tidak akan goyah? Tentang kejadian malam ini, kalau kamu berani membocorkan sedikit pun, aku akan memberitahu Raja. Bagaimana kamu menyakitinya? Shen Yanhua. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bagaimana? Lapor ke Raja. Selir Chun sudah hamil 3 bulan. Ini adalah anak sulung keluarga kerajaan. Harus lahir dengan selamat. Dengan perlindungan Raja, anak dalam kandunganku pasti akan tumbuh sehat. Sampaikan perintah Raja. Selir Chun hanya selir sampingan. Dia harus bantu mengatur urusan harem bersama permaisuri. Bantu mengatur urusan harem bersama permaisuri. Kandungan selir sampingan harus diawasi oleh permaisuri. Kalau terjadi kesalahan sedikit saja, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Ya. Semua bangun. Raja, aku lihat belakangan ini kamu kurang sehat. Bagaimana kalau sang tabib memeriksa nadi kamu? Ada masalah. Ayo. Raja, tubuhmu baik-baik saja, hanya sedikit kurang energi. Cukup banyak istirahat dan makan yang bergizi. Tenang saja. Permaisuri khusus mencarikan resep sup penyembuh untuk Raja. Dan efeknya sangat bagus. Raja tahu, obat juga ada racunnya. Selir, sebaiknya kamu jangan main-main lagi. Resep untuk Raja sudah diperiksa tabib. Aman. Tenang, sudah sembuh, silakan turun. Aku malam ini akan menginap di Pavilion Nixiang. Obat ajaib dari barat yang ayah rencanakan selama puluhan tahun untuk didapatkan. Mana mungkin cuma tabib biasa bisa mengetahuinya. Tunggu sampai anak lahir. Aku akan meninggalkan ibu dan anak. Saat itu kau pasti mati dengan penyesalan. Hamba permisi. Yuyong. Waktumu tak lama lagi. Tabib San. Kau selalu merawat kesehatan Selir Chun. Bagaimana kondisinya? Semuanya baik-baik saja. Selir hanya agak lemah. Tapi hamba selalu merawatnya dengan teliti. Asal tidak terkejut, pasti bisa melahirkan putra sulung. Aku tahu kau orangnya Selir Chun. HMPH. Aku tahu kau orangnya Selir Chun. HMPH. Aku tidak sampai tega menyakiti seorang tabib. Raja memerintahku merawat kesehatan Selir Chun dengan baik. Tentu aku tak berani ceroboh. Tapi jika Selir Chun terkejut, bisa berpengaruh pada janin dalam perut. Selir Chun punya kondisi tubuh bagus. Jika terkejut, takutnya akan gelisah dan mimpi buruk, mempengaruhi kesadaran. Tapi pasti tidak sampai keguguran. Maka kau harus benar-benar menjaga janin Selir Chun. Jangan sampai terjadi masalah apa-apa. Hamba mengerti, mengerti. Pergi saja. Terkejut. Yang aku inginkan adalah tubuh ibu yang lemah. Mati karena sulit melahirkan. Saat itu,
agar putra kerajaan bisa dengan sah diasuh di pangkuanku. Baru bisa mewarisi tahta. Selir Chun, aku sekarang belum bisa menyakitimu. Tapi saat kau melahirkan, saat aku merebut tahta, itulah waktu terbaik. Waktu terbaik. Dengarkan musik. Selir Chun sudah melewati gerbang kematian. Orang yang sudah berjalan di pintu kematian. Tentunya dia takut pada hal yang asing. Permaisuri ingin menggunakan kepercayaan tentang arwah untuk mencegah Selir Chun terkejut. Setelah melahirkan, secara wajar diumumkan bahwa Selir Chun mati karena sulit melahirkan. Sedangkan Ling Er, Yan Ruolan bunuh diri di hadapannya. Biarkan Yan Ruolan masuk ke mimpinya. Permaisuri akhir-akhir ini sering terbangun tengah malam. Apakah obat sebelumnya justru menimbulkan penyakit baru? Besok tolong panggil Tabib San untuk memeriksa. Tabib San akhir-akhir ini agak ragu-ragu. Besok hamba pasti akan menanyakannya dengan baik. Yun Xiao. Hahaha. Aku datang untuk menuntut nyawa. Hahaha. Pelayan dekat Selir Chun, Xiuning di mana? Bibi Xiuning terkejut, tidak bisa menjalankan tugas. Hamba dengar dari pelayan, bayangan hantu itu sangat mirip Yan Ruolan. Jangan-jangan Yan Ruolan datang menagih nyawa. Yan Ruolan datang menagih nyawa, bukan. Mana ada hantu di dunia ini? Aduh, ya Tuhan, Selir Shufei. Jangan bikin dirimu sendiri ketakutan. Kaisar King Liang dulu sangat dekat dengan Yan Ruolan. Lihatlah. Yan Ruolan, dia datang menemuimu. Aku cuma bercanda. Lihat adikmu ketakutan seperti apa. Kurangi omonganmu. Jangan sampai menakuti bayi dalam perut Selir Chun. Tabib San bilang tubuhmu lemah. Makanya jadi sering cemas dan bermimpi buruk. Malam ini harus istirahat dengan baik, ya, Yang Mulia. Sekarang sudah 6 bulan, bukan? Bagaimana keadaan bayi? Hamba tidak apa-apa. Tapi semalam sepertinya kaget. Bayinya bergerak. Mungkin juga ikut kaget. Dengarkan, pesan akan bunga salju dari negeri asing. Harus diprioritaskan untuk Selir Chun. Sebagai suplemen. Harus diminum terus-menerus. Harus benar-benar menjaga bayi ini dengan baik. Terima kasih atas kasih sayang Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar baik hati pada Selir Chun. Siapa lagi di istana yang punya kehormatan seperti ini? Yang Mulia. Roh Yan Ruolan berkeliaran liar. Mungkin karena ada ritual keagamaan yang membuatnya bingung. Kamu mau seluruh rakyat di dunia ini tahu tentang kekacauan di kediaman kerajaan. Ini kamu yang sakit hati, asal kamu istirahat dengan baik, pasti tidak akan melihat hantu atau apapun itu. Jangan berpikir untuk mencari Yang Mulia. Hari ini ada perang di barat laut, pasti Yang Mulia mendapatkan kabar baik. Selir Chun sekarang sedang hamil. Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak melapor kepada Yang Mulia? Ini. Apa gunanya dikurung seperti ini? Kapan aku bisa disuruh-suruh olehmu? Pergi sana. Hamba. Tubuh tidak enak. Ingin istirahat. Silakan. Berpikirlah lebih cerdas. Jangan bicara hal yang tidak perlu. Jangan cari Yang Mulia juga. Kalau tidak, aku tidak keberatan kamu ikut mati bersamaku. Tante Xiuning kaget sekali setelah kejadian ini. Tabib San bilang ada titik akupuntur yang longgar. Sekarang bisa bicara. Ya.
Yang mulia, Anda tidak bisa terus diam saja. Kalau tidak, nanti saat melahirkan, itu akan menjadi ajal Anda. Kalau tidak, nanti saat melahirkan, pasti ini adalah ajalmu. Aku akan segera mencari cara. Mohon Dewa, dia pasti punya cara, tidak perlu. Tapi Dewa sekarang juga sedang kesulitan sendiri. Aku lebih baik cari cara sendiri dulu. Tapi Nyonya, Anda masih punya anak. Kalau tidak cari jalan keluar, nanti juga akan takut sampai pecah nyali oleh apa yang disebut roh itu. Aku takut apa? Saat masih hidup pun tidak ada yang bisa kalahkan aku, apalagi jadi hantu. Pura-pura sakit itu cuma trik untuk menipu putri raja. Hanya dia yang terlalu meremehkan, sehingga menunjukkan celah. Menahan aku lebih cocok denganku. Kalau tidak, aku harus setiap hari hormat padanya. Setiap hari pura-pura di depan dia, itu malah benar-benar melelahkan. Itu juga merepotkan Tabib San, harus setiap hari bersikap sopan padanya. Itu semua adalah tugas kami para pelayan. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Terus pura-pura sakit. Biar Putri Raja mengira rencana besar akan berhasil. Akhir-akhir ini sibuk urusan negara, tak sempat mengurus kediaman kerajaan. Bagaimana keadaan Xiao sekarang? Bagaimana keadaan Yao sekarang? Putri Murni sedang hamil besar akhir-akhir ini. Tak terhindarkan jadi agak suka tidur. Tapi itu tidak masalah. Baguslah, jika Yao lancar melahirkan pangeran. Permaisuri juga berbuat jasa. Nanti aku pasti akan beri penghargaan sesuai jasa. Itu semua adalah kewajiban hamba. Dewa, tenanglah. Aku pasti akan menjaga putra sulung Dewa dengan baik. Hari ini jarang ada waktu luang. Aku akan pergi melihat Putri Murni. Dewa. Tabib San baru-baru ini memberi Putri Murni beberapa dupa penenang. Dewa lebih baik jangan pergi. Putri Murni jarang sekali bisa tidur nyenyak. Jarang sekali tidur nyenyak. Karena sudah hamil besar kan. Tidak nyaman itu wajar. Dewa jangan khawatir. Aku akan menjaga dia dengan baik. Baiklah, malam ini aku akan menginap di sini. Ting, ambilkan sup kesehatan Dewa. Pastikan dosisnya lebih banyak. Saat Putri Murni melahirkan, biar Dewa terbaring lemah di ranjang sakit. Baik. Bagaimana keadaan di Putri Murni? Roh Yan Ruolan membuat Putri Murni tidak tenang. Siang malam ketakutan, semangatnya sudah habis. Tapi tiap hari makan suplemen yang diberikan Nyonya, anaknya malah sangat sehat. Awasi Putri Murni di sana. Kalau ada apa-apa, segera laporkan ke dukun bayi di kantor Panglima. Pastikan ibu dan anak selamat. Baik. Tabib San memberikan obatnya terlalu kuat ya. Wajahmu sampai sekarang masih pucat sekali. Tidak apa-apa. Hanya terlihat lemah saja. Kalau tidak tega, akhir kita hanya akan semakin tragis. Jika Yuyong tahu, dia menunggu dengan penuh harap tapi tidak bisa melihat anaknya. Hanya bisa menunggu ajalnya datang. Tidak tahu apakah dia akan menyesal atas semua kejahatan yang pernah dilakukan. Pelayan akan mengambilkan beberapa manisan untuk Anda, untuk mengurangi rasa tidak enak di mulut. Perintah dari Permaisuri Wu, tidak boleh pergi sembarangan. Selir samping mengandung anak sulung Pangeran Qi. Kami hanya menerima perintah dari Permaisuri. Sudahlah, mari kembali. Ini benar-benar keterlaluan. Permaisuri ini bahkan bisa mengerahkan pasukan pengawal kekaisaran. Ini jelas-jelas penahanan rumah terhadapmu. Tidak masalah. Sebentar lagi sudah hampir waktunya melahirkan. Yuyong benar-benar tidak sabar ingin membunuhku. Akan bertindak. Kalau begitu, aku akan membantunya. Permaisuri samping murni sudah mulai. Bidan sudah datang. Bidan sudah datang, Sejak dosis obat ditambah, kondisinya semakin tidak sadar. Tidak apa-apa.
Setelah anak lahir, sudah saatnya ganti Raja Qi. HMPH. Bidan dari kediaman Panglima Agung sudah sampai di Paviliun Pusiang. Akan menunggu kelahiran permaisuri Samping Murni. Setelah itu langsung pergi ke ibu dan anak. Sejak dulu memang kebanyakan pria itu tidak setia. Kalau bukan karena dia takut kediaman Panglima Agung, tak berani membiarkanku hamil, tidak akan sampai sejauh ini. Pergi ke Paviliun Pusiang. Bagaimana kabar permaisuri Samping Murni? Posisi janinnya tidak benar. Bidan masih di dalam. Maaf saya terlambat. Mohon maaf, permaisuri. Pergi periksa nadi permaisuri Samping Murni. Lihat bagaimana kondisinya. Ya. Permaisuri. Permaisuri Samping Murni tampaknya tidak ada masalah serius. Cepat beritahu ayah. Siapkan pasukan. Malam ini bawa anak merebut tahta. Dengan alasan yang sah. Ya. Bagaimana? Lapor, permaisuri. Posisi janin sudah benar. Hanya butuh waktu secangkir teh. Bisa melahirkan dengan lancar. Cepat ambil hadiahnya. Terima kasih, permaisuri. Yan Huan, anakku yang baik, kakak tertua. Aku memanfaatkan wajahmu untuk mendapatkan gelar permaisuri. Sekarang aku juga bisa memanfaatkan anakmu untuk meraih kekuasaan dan kedudukan tertinggi. Tapi kamu pada akhirnya hanya pantas jadi batu loncatan bagiku. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Tidak baik, di luar kediaman Pangeran Qi penuh penjagaan ketat. Surat kita tidak bisa dikirim. Tidak mungkin. Ayah sudah berusaha keras selama 20 tahun. Sudah membuka jalan yang stabil. Bagaimana mungkin surat tidak bisa dikirim? Seorang wanita lemah tak berdaya. Malah menghancurkan rencanaku. Di luar penuh dengan pengawal Jinwu. Pengawal Jinwu. Itu adalah pasukan kerajaan terlarang. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar? Apakah Yang Mulia sudah tahu aku berencana membunuh Pangeran Qi? Hei. Selama anak ada di tanganku, Yang Mulia juga tidak akan berani apa-apa padaku, Shen Yuro. Kamu masih begitu keras kepala dan tak mau sadar. Kenapa kamu masih hidup? Masih hidup. Aku izinkan kamu pergi meninggalkan anak, tapi tidak izinkan aku memutarbalikkan keadaan, membingungkan orang lain. Jadi semua ini ulahmu di balik layar. HMPH, selama aku punya anak ini, aku lihat kamu bisa berbuat apa padaku. Kenapa diam saja? Pergi rebut anak itu. Berani kamu, Yang Mulia, istri pangeran. Yan Ruolan. Kenapa kamu juga masih hidup? Aku akan melawan sampai mati denganmu. Kalau kamu benar-benar membunuhku, tidak akan ada jalan kembali lagi. Kamu yang membuat aku jatuh ke lumpur. Kehilangan kasih sayang. Dendam ini ada padamu. Kamu yang membunuh Song Lang. Aku cuma membalas setimpal. Musuh sejati kamu adalah Shen Yurong. Dia yang memberimu racun bunga merah, hingga kamu kehilangan anak pertama, istri pangeran itu. Anakku. Kecil sekali. Dalam pelukan. Begitu saja kehilangan napas. Jelas Shen Yurong yang memberitahuku petunjuk mencurigakan itu. Kenapa kamu tidak membunuh dia? Kenapa kamu tidak membunuh dia? Istri selir. Dendam antara kamu dan aku. Lebih baik kita akhiri saja. Shen Yurong menyuruhku membunuhmu. Tapi aku tidak ingin menyakitimu. Xiuning. Kenakan pakaian ini. Akan ada yang mengganti wajahmu, mengantarmu keluar dari kediaman.
Tentu saja. Aku juga punya satu syarat. Aku mau kamu serahkan kekuatan di belakangmu. Tunggu aku kalahkan permaisuri, lalu kita selesaikan urusan. Perseteruan antara kita berdua bagaimana? Ternyata semua ini sudah kalian rencanakan. Tentu saja. Aku sudah tahu sejak dulu, kamu pasti akan memaksa aku dengan urusan anak, jadi aku pura-pura lemah. Berpura-pura jatuh ke dalam jebakanmu. Perlahan melonggarkan kewaspadaanmu. Lalu akhirnya menghancurkanmu tanpa ampun. Pengawal Jinwu sudah mengepung tempat ini. Ayah Yan Ruolan, Yan Yushi, sudah melapor ke raja. Tunggu sampai fajar. Semua ini akan berakhir. Aku menyesal, seharusnya dari dulu. Saat menemukanmu langsung kubunuh. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kamu terlalu pintar sendiri memasang jerat untuk dirimu sendiri, menghancurkan semuanya. Kamu melakukan hal jahat ini. Tidak takut raja tahu. Hingga membuatmu kehilangan semua yang kamu punya sekarang. Raja. Bukankah tadi baru kamu bunuh dengan tanganmu sendiri? Hati seperti ular dan kalajengking. Sama sekali tidak peduli hubungan suami istri. Bahkan kamu yang memberinya racun dengan tanganmu sendiri. Kenapa? Kamu lupa. Aduh, ibuku. Bagaimana kamu membunuhnya? Kamu lupa. Wajahku. Kamu dengan sengaja menguliti wajahku dan menggantinya denganmu. Kamu juga lupa. Begitu rupanya. Sekarang aku kembalikan ini padamu, Shen Yanhua. Tunggu. Kalau kamu mati sekarang, tidak ingin mengurus jenazah seluruh keluarga Taibai. Ingin mengurus jenazah seluruh keluarga Taibai. Mau lihat kejutan yang sudah aku siapkan untukmu? Melapor, permaisuri. Jenderal Fu berkhianat terhadap keluarga kerajaan. Sudah disita oleh petugas Yan dan pasukannya. Seluruh keluarga, lebih dari 100 orang. Tidak ada yang selamat. Zhang Jie. Betapa kejam hatimu, kejam. Kamu memakai wajahku, melakukan semua kejahatan, tanpa hati nurani. Aku tidak sekejam kamu. Tapi semua ini sebenarnya milikku. Hanya karena tanda lahir di wajahku, aku terkungkung di halaman belakang. Kamu memakai identitasku, menikmati kemewahan. Ini hutangmu padaku. Kamu tahu itu. Sejak kecil sampai besar. Asal kamu mau. Asalkan kamu mau, aku akan memberikannya padamu, bahkan wajahku ini. Tentu saja akan kuberikan untukmu. Bagaimanapun juga. Kamu adalah adik perempuanku yang paling aku sayangi. Tapi kamu seharusnya tak perlu bertengkar, tak perlu merampas atau menjebak nyawa-nyawa tak berdosa. Menjebak nyawa-nyawa tak berdosa. Membuat aku tertutup dari kenyataan. Kamu membuat persahabatan kita yang sudah 10 tahun ini jadi sia-sia. Kalau begitu, mau bunuh atau potong saja. Silakan sesukamu. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Adik perempuanku yang baik. Bagaimana aku tega membunuhmu? Ah! Kaisar Qing Liang. Apa yang akan kau lakukan padaku,
Yang mulia, sama seperti selir sebelahku, karena semangkuk bubur merah mengalami keguguran. Tapi anakku bahkan lahir prematur. HMPH. A. Lapor, Permaisuri Chen Wang. Shen Yurong sudah meninggal karena sesak napas. Tahu. Pergi saja, pelan-pelan. Kuburkan dia dengan layak. Kamu akhirnya sadar. Waktu tidak cukup. Cepat ikut aku pergi. Hutangku padamu. Mungkin seumur hidup ini tak akan terbayar. Kalau begitu, biarlah tetap berhutang. Sudahlah. Janji setia masih ada. Surat indah sulit dipercaya. Kamu terkubur di bawah tanah, tulang jadi tanah. Aku kirimkan salju menutupi kepalaku di dunia ini.